Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ketiga, Sangkar Burung. Rabu, 13 Juli. Warisan abadi. Bacalah 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Apakah yang dikatakan Petrus? Petrus menulis kepada orang-orang yang berjuang melalui kesulitan dan sering merasa sangat sendirian. Dia menulis untuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang buangan yang tersebar di seluruh provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Britania. Ini adalah wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Turki Barat. Beberapa ayat kemudian, Petrus mengatakan bahwa dia tahu bahwa mereka sedang mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Apakah yang Petrus maksudkan dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang buangan dan tersebar? Bagaimanakah hal itu dapat menambah pencobaan mereka? Menjadi seorang Kristen pada masa itu adalah hal yang baru. Orang-orang percaya jumlahnya kecil, dan di berbagai tempat di mana mereka berada adalah minoritas yang sering disalahpahami, dianiaya dengan sangat buruk. Namun, Petrus meyakinkan mereka bahwa pencobaan ini tidak acak atau kacau. Iman yang sejati adalah tujuan dari mereka yang bertekun melewati berbagai-bagai pencobaan. Bacalah 1 Petrus 1 ayat 6-9. Jaminan tertinggi apakah yang Petrus coba berikan kepada orang-orang ini di tengah pencobaan mereka? Apakah artinya pengharapan ini bagi kita juga? Apapun pencobaan mereka, apapun yang mereka derita, bagaimanakah hal itu dapat dibandingkan dengan kekekalan yang menanti mereka ketika Kristus datang kembali? Kata-kata Petrus kepada mereka adalah firman Allah kepada kita. Kata-kata Petrus kepada mereka adalah firman Allah kepada kita, terlepas dari apapun yang kita hadapi. Betapapun sulit atau menyakitkan pencobaan kita tidak boleh melupakan tujuan akhir, kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, tanpa rasa sakit, penderitaan, atau kematian. Dengan janji seperti itu di hadapan kita, janji yang menjamin kita melalui kematian Yesus, betapa penting agar kita tidak kehilangan iman. Tetapi sebaliknya, di tengah pencobaan kita, mintalah Tuhan untuk membersihkan kita dari segala sesuatu dan dari apapun yang menghalangi iman kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita sering mendengarkan orang-orang berkata bahwa orang Kristen memanglah harus menderita. Tetapi apakah benar seperti itu? Apakah kekristenan identik dengan penderitaan? Memang kita tahu seringkali pengikut Kristus di berbagai zaman seringkali dicerca, dianiaya, bahkan mengalami penderitaan silih berganti. Tetapi orang-orang Kristen tidak identik dengan penderitaan. Apa maksudnya? Apabila kita mengaku sebagai pengikut Kristus, itu seharusnya identik dengan keadaan sukacita. Mengapa demikian? Oleh karena keselamatan yang Allah telah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Sehingga walaupun ada penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan, itu bukan merupakan fokus utama kita, tetapi justru sebaliknya, kita bersuka cita oleh karena kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita terus menerus. Sehingga ketika ada tantangan di dalam kehidupan, itu hanya merupakan bagian di dalam kehidupan yang harus kita lewati. Dan ketika kita mendapatkan hidup kita saat ini berada di dalam penderitaan, ingat saudaraku, kita harus mengetahui dan selalu menanamkan di dalam pikiran bahwa itu bukanlah tujuan hidup kekristenan kita. Tetapi tujuan kita adalah warisan abadi, yakni keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Memang kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, kalau kita lihat latar belakangnya, memang pada waktu itu kekristenan adalah hal yang baru. Orang-orang percaya jumlahnya masih sangat kecil, dan di berbagai tempat di mana mereka berada adalah minoritas yang sering disalahpahami, dianiaya dengan sangat buruk. Namun, Petrus meyakinkan kepada mereka bahwa pencobaan ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, dan iman yang sejati adalah tujuan dari mereka yang bertekun melewati berbagai-bagai pencobaan.
kekristenan bukan berarti tidak melewati penderitaan ataupun pencobaan, tetapi di tengah-tengah penderitaan ingat ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita membaca 1 Petrus 1 ayat 3-12, tujuan Paulus untuk menyatakan pernyataan-pernyataan ini adalah untuk meneguhkan iman baik orang-orang Kristen pada waktu itu maupun kita pada saat ini, bahwa walaupun kita berada dalam pergumulan, penderitaan, bahkan kesakitan di dalam kehidupan kita, itu bukanlah penentu nasib hidup kita. Semua penderitaan yang kita alami hendaknya kita lihat sebagai momentum bagi kita untuk menunjukkan bahwa hidup kita telah dijamin oleh karunia keselamatan yang telah diberikan Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Betapapun sulit atau menyakitkan pencobaan kita tidak boleh melupakan tujuan akhir saudara dan saya, yakni kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, tanpa rasa sakit, penderitaan, atau kematian. Dan dengan janji seperti itu di hadapan kita, janji yang menjamin kehidupan kita melalui kematian Yesus, betapa pentingnya agar saudara dan saya tidak kehilangan iman, tetapi sebaliknya kita berpengharapan di tengah-tengah pencobaan dan meminta Tuhan untuk membersihkan kita dari segala sesuatu dan dari apapun yang menghalangi iman kita untuk datang kepada Tuhan. Allah begitu mengasihi kita sehingga ada warisan abadi yang Ia berikan kepada kita bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, ialah sorga. Jadi saudaraku, walaupun di tengah-tengah penderitaan tantangan kehidupan kita, ingat tujuan akhir kita. Memang seringkali prosesnya menyakitkan ketika kita hidup di dunia ini, tetapi mari kita lihat tujuan akhir tersebut. Apabila kita terus setia kepada Tuhan, maka Allah akan merealisasikan keselamatan yang Ia telah berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah pencobaan, sehingga kami akan terus ditemukan setia dan warisan abadi, sorga, akan menjadi bagian kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.